Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu seakan lambat berganti, gerimis pun masih enggan berhenti, dan malam menciptakan gelap yang mencekam. Hanya ada cahaya dari lampu mobil yang memberi sedikit terang dalam kegelapan. Evan meraih jemari Hana, menggenggamnya erat hingga melukiskan rasa hangat yang sulit dijabarkan oleh wanita itu. Posisi mereka saling berhadapan satu sama lain. Hana duduk di kursi panjang stainless, sedangkan Evan berjongkok di hadapannya. "Boleh aku katakan," ucapan Evan memecah kebekuan. Tangannya semakin erat membelenggu jemari Hana yang mulai terasa dingin. "Meskipun tidak tertarik, tapi aku akan berusaha mendengarnya dengan baik." Ucapan bernada ketus itu membuat Evan tersenyum tipis, menatap dalam mata Hana yang masih tampak basah oleh sisa air mata. "Kau tidak berubah, masih keras kepala dan galak seperti dulu, dan sialnya itulah yang tidak bisa kulupakan sampai sekarang." Sejenak tatapan Hana teralihkan pada butiran hujan yang jatuh dari langit. Helaan nafasnya pun terdengar berat. Ia memejamkan mata saat merasakan lembutnya ibu jari Evan mengelus punggung tangannya. Sangat hangat. Hingga tanpa sadar ia membalas genggaman itu hingga jari-jari mereka saling bertaut. "Aku pernah berpikir melakukan sebuah kesalahan besar dengan mencintai seseorang yang tidak seharusnya. Aku tahu itu menyakitkan, seperti menggenggam duri yang semakin lama membuat tanganmu terluka dan berdarah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya sangat berharga, sampai aku tidak pernah rela melepasnya. Bahkan walaupun aku telah membibit kebencian dalam hatiku untuknya. Suatu malam, aku merasa terbakar melihatnya berada di antara laki-laki lain yang menatapnya seperti orang kelaparan. Rasanya aku mau mencongkel mata mereka, tapi anehnya aku tetap menolak mengakuinya sebagai bentuk cemburu. Perasaan itu memaksa aku melakukan satu kebodohan. Aku mabuk dan tanpa sadar meluapkannya pada seorang gadis asing. Rasa bersalah membuatku memutuskan melupakannya dengan pergi jauh. Kau tahu, rasanya sangat tersiksa ketika jauh darinya, dan setiap hari yang kulalui tidak pernah tanpa bayangannya. Aku masih ingat 7 tahun lalu, terakhir kali melihatnya di stasiun bus. Dia pergi dengan tergesa seperti dikejar sesuatu. Keong sialan itu bilang aku sudah gila. Dia memang benar aku gila. Mulut dan hati tidak pernah sejalan. Mulut berkata benci, tapi hati memuja. Itulah kesalahan terbesarku, menyakitinya. Saat tersadar, aku sudah kehilangan. Dan aku baru mengerti, kehilangan ternyata sesakit itu. Saat keadaan menuntut untuk melupakan, tapi segenap hati mencintai. Evan menciumi punggung tangan Hana hingga cairan bening itu menetes tanpa dapat dikendalikan. "Aku sangat mencintainya sejak awal bertemu sampai detik ini. Bisakah kau mengembalikan Hana Cabrera padaku?" Hana membeku seolah waktu terhenti saat itu juga. "Hana Cabrera tidak pernah menjadi milikmu, lalu bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu?" ucap Hana memalingkan pandangan, menatap mobil dari jarak tidak begitu jauh dari mereka. "Kau hanya berhak atas 2 anakmu yang terlahir dari rahim Hana Cabrera saja." "Baiklah, setidaknya aku masih memiliki mereka, tapi aku akan menebus kesalahanku, mengganti 7 tahun yang terlewati dengan sisa waktuku. Maukah kau memberiku hukuman untuk 7 tahun yang kau lewati dengan penuh perjuangan?"
Hana tak dapat lagi membendung perasaannya. Rasa sakit, kecewa, dan marah yang terpendam selama 7 tahun hanya dapat ia luapkan dengan air mata. Isak tangis yang tertahan itu perlahan menyisakan suara sesegukan. Evan memeluknya, membiarkan Hana melepaskan semua rasa yang terpendam. Hingga keadaan mulai tenang, ia mengusap air mata wanita itu dengan jari, kemudian membenamkan kecupan lembut pada kelopak mata sembab itu. Kanan dan kiri bergantian. Evan melingkarkan tangan di tengkuk leher Hana, menautkan kening dan hidung hingga hembusan nafas hangat saling bertukar. "Maafkan aku, semua ini salahku," bisik Evan. Hana menjauhkan wajahnya hingga berjarak 1 jengkal saja, menatap lekat-lekat wajah Evan. "Kalau begitu, bersiaplah, karena aku akan menghukummu dengan caraku sendiri. Dan aku akan menerimanya dengan senang hati," balas Evan dengan senyuman. Mungkin ini menjadi hari paling membahagiakan bagi Sky. Memiliki seorang Daddy adalah sesuatu yang selama ini diam-diam menjadi impiannya. Meskipun mengira Daddy tidak menginginkan kehadirannya, namun ia menyelipkan sebuah doa yang dikirimkan kepada Tuhan agar suatu hari Daddy-nya akan kembali dan menerimanya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tak pernah melepaskan genggaman tangannya. Senyum bahagia pun tak pernah memudar dari wajahnya, apalagi saat Hana setuju ikut mereka pulang. "Dedi." "Ya? Kenapa Dedi baru datang menjemput aku dan Star? Apa Dedi kesulitan menemukan kami?" "Iya nak, Dedi agak kesulitan mencari. Maaf, Dedi tidak tahu kalau kalian lama menunggu." "Tidak apa-apa, Dedi tidak akan pergi lagi kan?" Evan tersenyum seraya berbisik, "Tidak akan." Kemudian mengecup rambut Sky yang telah menjadi candunya. Evan melirik Star yang berada di pangkuan Hana. Kelopak mata sayu gadis itu mulai terbuka dengan lemah, meneliti beberapa orang di sekitarnya tanpa ekspresi. Lalu beberapa menit kemudian terpejam lagi dengan sendirinya. Tangan Evan mengulur menyentuh kening demi memastikan suhu tubuh Star tidak begitu tinggi. "Apa kita akan membawanya kembali ke rumah sakit?" Hana membuka suara untuk pertama kali. Sejak mobil melaju hampir 30 menit lalu, ia diam membisu. "Tidak usah," jawab Evan. "Kita akan merawatnya di rumah saja. Aku sudah minta orang menyiapkan sebuah kamar untuknya." Hana mengangguk, lalu kemudian terdiam lagi, menyandarkan punggungnya yang terasa pegal setelah melewati hari yang melelahkan ini. "Dedi, apa rumahnya masih jauh?" tanya Sky mendongakkan kepala menatap Dedinya. "Sudah dekat, nak. Sebentar lagi kita sampai." "Apa rumah Dedi sebesar rumah Oskan dan Murad?" Imajinasinya mulai melayang-layang, memikirkan dengan jiwa polos jika Dedinya memiliki rumah seperti rumah Oskan, Sky pasti akan sangat senang. "Memangnya rumah Oskan kenapa?" Evan membenarkan posisi Sky hingga duduk menyamping di pangkuannya. Kini wajah mereka saling berhadapan. "Oskan punya rumah yang besar, Dedi. Dia bilang padaku punya kamar sendiri dan tempat tidur yang empuk. Di rumahnya ada akuarium berisi ikan-ikan besar yang cantik. Oskan juga bilang ayahnya sangat keren dan punya banyak uang. Dia membelikan mobil-mobilan keren setiap bulan." Mendadak wajahnya terlihat sedih, lalu berkata dengan lirih, "Aku pernah mau meminjamnya, tapi dia tidak mau meminjamkan. Oskan takut aku akan merusak mainannya."
Evan hanya merespon dengan senyuman, mengusap puncak kepala Sky turun ke punggung, mengeratkan pelukan di perut Sky hingga rasanya Sky sulit bergerak. Meskipun begitu, Sky merasa sangat hangat dan bahagia, namun senyum yang terlukis di wajahnya mendadak meredup saat membaca ekspresi sedih dedinya. Tangan mungilnya bergerak mengusap genangan air mata di ujung mata Evan. Ia baru saja mengira telah menyakiti perasaan dedinya membandingkannya dengan ayah Oskan. Tidak apa-apa kalau Dedi tidak punya rumah sebesar Oskan atau uang sebanyak ayahnya Oskan. Aku juga tidak apa-apa kalau tidak punya kamar, tempat tidur yang empuk, dan mainan seperti Oskan. Jangan sedih, Dedi. Evan membenamkan kecupan di puncak kepala Sky berulang-ulang dan menyandarkan kepala Sky di dadanya. Tangannya bergerak mengusap-usap punggung kecil itu, hingga Sky merasa sangat nyaman, terlebih saat menyesap aroma tubuh dedinya yang sangat wangi. Aku akan bilang pada Oscar nanti, dediku sudah kembali. Dediku adalah dedi terhebat di dunia.